diketahui memiliki luas perairan yang jauh lebih besar daripada luas daratan. Gerakan air laut membentuk gelombang yang akan menimbulkan dampak bertambah, yakni terjadi penggerusan areal pantai yang berakibat berkurangnya luasan daratan. Tak hanya faktor alam, perubahan luasan daratan juga diakibatkan kegiatan manusia, seperti tambak, pertanian, perikanan, pariwisata, dan lainnya. Hal tersebut menimbulkan masalah baru seperti abrasi. Pantai Tikus, Sumatera Barat pernah mengalami abrasi beberapa waktu yang lalu. Terjadinya erosi dan abrasi di Pantai Tiku menjadikan area pantai terkikis. Program pemerintah untuk menjadikan Pantai Tikus sebagai objek wisata terancam gagal. Masyarakat sekitar pantai pun akan kehilangan tempat tinggal mereka. Nelayan aja dulu sangat takut. Sampan-sampan mereka hancur kena gelombang. Tidak ada penyelamatan sama sekali. Sementara lautan terus mengejar untuk ke rumah penduduk. Cemas mereka bukan nggak makan, Bu. Cemas mereka karena abrasi ini. Abrasi inilah mereka takuti. Diketahui dampak abrasi Pantai Tikus sejak tahun 1970 hingga 2013, kurang lebih terdapat 1.400 kepala keluarga yang terpaksa harus pindah karena ancaman abrasi. ...30 hektar luas tanaman pohon kelapa ikut tersapu ombak, sehingga perekonomian daerah penghasil kelapa ini makin merosot, dan mata pencarian sebagian nelayan pun tentu sangat memprihatinkan. Warga khawatir apabila kondisi ini tidak segera diatasi, Jorong Muaro Putih yang merupakan pusat pemerintahan Nagari Tiku 5 Jorong akan habis tergerus abrasi pantai akibat gelombang pasang melanda daerah itu. Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 concern sekali terhadap penanganan abrasi pantai, dan salah satunya yang sudah ditangani adalah pengamanan Pantai Tiku. Kita sudah mulai sejak tahun 2017 dan insya Allah tahun ini akan berakhir melalui program multi-years kontrak. Jadi konsep penanganan Pantai Tiku ini kita menangani abrasi pantai sepanjang 4,1 km dengan jumlah dengan bangunan itu berupa groin berbentuk I maupun berbentuk T, itu sebanyak 36 groin. Groin merupakan bangunan pelindung pantai yang dibuat tegak lurus garis pantai, berfungsi untuk menahan pengiriman sedimen sepanjang garis pantai ke pelabuhan atau muara sungai sehingga bisa mengurangi dan menghentikan abrasi. Bahan konstruksi groin yang dipakai pada Pantai Tiku ini berupa bongkahan batu. Beratnya ada yang mencapai 1 ton. Kekuatan batu bisa mencapai 25 tahun lebih. Perlindungan pantai menggunakan groin biasanya dilakukan dengan membuat suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa groin yang ditempatkan dengan jarak tertentu. Hal ini dimaksudkan agar perubahan garis pantai tidak terlalu signifikan. Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat memperoleh bantuan sebesar 80 miliar rupiah dari BWS Sumatera 5 untuk pembangunan groin tersebut. Selain melindungi permukiman dari abrasi, pembangunan groin ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, karena sebagian tenaga kerja berasal dari warga sekitar.
Kini, daerah pesisir Pantai Tiku sudah mulai dinikmati oleh masyarakat, terutama penduduk asli yang berpindah karena telah dibangunnya pengaman Pantai Tiku. Tak hanya konstruksi pengaman pantai, juga dibangun sarana dan prasarana pendukung untuk pariwisata. Nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar melalui Forum Komunitas Peduli Pantai. Sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi melalui kegiatan pariwisata pantai. Ini ada lahan sekitar hampir 4.000 sampai 1 hektar yang diberikan oleh masyarakat untuk kita, sehingga kita bisa lihat, kita bisa pakai, dan ini diberikan langsung oleh masyarakat. Kini di Pantai Tiku terdapat taman bermain anak, kolam anak, lapangan sepak bola, tempat duduk, serta tempat wisata kuliner. Dengan dibangunnya pengaman pantai serta sarana dan prasarana di Pantai Tiku, diharapkan masyarakat beserta pemerintah daerah bisa bersinergi dalam menjaga aset-aset yang sudah diberikan oleh pemerintah. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat. Semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Akibatnya, pantai Indonesia berpotensi mengalami abrasi. Salah satu cara mengatasi abrasi adalah pemasangan infrastruktur pelindung pantai. Teknologi dinding pantai yang semula dipakai berupa bahan batu yang beratnya lebih dari 200 kg. Namun, hal tersebut dianggap sulit dalam pemasangannya, kurang efisien, dan susah didapatkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang menghadirkan solusi dengan menciptakan teknologi blok beton berkait, berongga, dan bertangga atau disingkat 3B. Blok beton dapat memenuhi kebutuhan material yang beratnya memadai. Telah dibuat dengan berbagai bentuk antara lain kubus, tetraprot, buis beton, dan lain sebagainya. Blok beton 3B merupakan sistem modular interlocking pabrikasi, sehingga dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pengerjaan. Teknologi ini dapat diterapkan di pantai berpasir dengan maksimal ketinggian gelombang moderat 1,5 meter. Blok beton 3B merupakan bangunan konstruksi yang ringan dibandingkan dengan bangunan pantai lainnya.
berfungsi untuk mencegah longsor serta melindungi pergeseran garis pantai akibat erosi yang disebabkan oleh arus dan gelombang air laut. Blok beton 3B juga mempunyai stabilitas yang lebih tinggi. Hasil pengujian di laboratorium, armor blok beton 3B mempunyai koefisien stabilitas sebesar 34,63. Berat per unitnya 230 sampai 240 kg, sehingga mampu menahan gelombang setinggi 2 meter. Proses pengerjaan beton 3B diawali dengan pengerjaan galian tanah untuk menentukan elevasi dan kedalaman galian yang akan dicapai. Selanjutnya adalah pemasangan mini pile pabrikasi dengan ketinggian maksimal 3 meter dan dilanjutkan dengan pemasangan batu kaki. Kemudian pemasangan pile cap dan blok beton 3B. Pada saat ini, penggunaan teknologi blok beton 3B telah diterapkan di Pantai Happy Buleleng, Bali dan Pantai Daruba, Morotai Selatan. Erosi di Pantai Happy mengancam rumah penduduk dan pura segara, sehingga penerapan pengamanan pantai blok beton 3B dinilai sangat perlu dan bermanfaat. Untuk blok beton 3B, salah satu keunggulannya adalah tipe ini, blok beton ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai akses jalan ke pantai, khususnya di Provinsi Bali, di mana pantai memiliki nilai tambahan lain, yaitu nilai dari aspek religius, karena masyarakat di Bali menggunakan pantai juga sebagai tempat beribadah, seperti misalnya upacara melasti, sehingga tipe pengaman pantai seperti ini sekaligus selain melindungi pantai juga dapat digunakan sebagai akses jalan ke arah pantai atau ke arah laut. Penerapan blok beton 3B juga meningkatkan kesejahteraan warga Morotai, Maluku Utara. Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan infrastruktur di salah satu dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional ini. Kami dari pihak pemerintah desa, juga dari warga masyarakat desa Buho-Buho, kami merasa berterima kasih kepada pemerintah Pemda maupun pemerintah pusat yang mana telah begitu peduli untuk melihat kami atau memperhatikan kami, teristimewa memperhatikan desa kami. Sehingga dengan situasi yang ada sekarang ini, bagi desa kami atau sebagian warga masyarakat kami, yang sebagian rumah-rumah mereka sudah roboh atau sudah jatuh dengan adanya kikisan ombak. Oleh karena itu, pada saat ini kami selaku pihak pemerintah desa, bahkan juga selaku warga masyarakat desa Buho-Buho mengucapkan banyak terima kasih. Untuk awalnya kami sebelum dengan adanya bantuan ini kami sangat terancam. Karena kenapa? Selama ini kami dikenakan ancaman ini, kami tidak bisa melakukan aktivitas, terutama kami membangun rumah-rumah kami di sekitar pesisir pantai ini. Namun setelah selesai dengan adanya bantuan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih juga dari pihak Bali, Litbang Pantai Bali dalam hal ini, PU untuk memberikan kami fasilitas atau bantuan. Kami sangat membilang banyak terima kasih karena bisa memperdulikan kami sampai pada saat ini dalam hal untuk bantuan selama yang kami menikmati ini. Dan suasana kami di saat ini kami sangat nyaman, aman, dan tentram.
Pembangunan pengaman pantai di Indonesia tak hanya mengandalkan konstruksi dengan cara yang biasa. Penerapan teknologi harus dilakukan agar percepatan pembangunan bisa tercapai. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Abrasi pantai di Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sedikitnya sekitar 40% dari 81.000 km pantai di Indonesia rusak akibat abrasi. Garis pantai di beberapa daerah mengalami penyempitan. Abrasi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter per tahun. Penanganan abrasi pantai telah banyak dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan struktur keras seperti revetment, pemecah gelombang, groin, atau kombinasi dari jenis pelindung pantai tersebut. Struktur keras tersebut terbukti berhasil mengatasi erosi pantai berpasir atau berkarang, tetapi kurang efektif untuk mengatasi erosi pantai, khususnya pantai berlumpur. Menjawab permasalahan tersebut, Balitbang PUPR kembali mengembangkan pengaman pantai lainnya, yakni pemecah gelombang ambang rendah atau dikenal dengan pegar. Pegar berfungsi untuk meredam energi gelombang laut dan meloloskan sedimentasi, tersuspensi maupun sedimentasi pasir. Sedimentasi yang lolos akan tertahan oleh struktur pegar sehingga tidak kembali lagi ke laut dan secara perlahan mengendap di pantai.
Adapun keunggulan dari Pegar adalah tidak mengganggu pemandangan ke arah laut, karena dipasang pada kedalaman muka air rendah. Gelombang tidak dimatikan secara total sehingga respon pantai relatif seragam pada arah memanjang pantai. Gelombang di belakang Pegar energinya telah berkurang, sehingga perairan di belakangnya aman untuk berenang. Dampak yang ditimbulkan Pegar lebih kecil dari pemecah gelombang konvensional, karena itu Pegar lebih ramah lingkungan. Teknologi ini sudah diuji coba di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebelum dilakukan kegiatan konstruksi Pegar, dilakukan terlebih dahulu penyiapan lahan berupa penentuan dan pemberian tanda pada titik lokasi sesuai dengan desain yang sudah direncanakan. Bahan-bahan yang disiapkan yaitu bambu, pasir, karung geobag, kain, dan tali tambang plastik. Bahan yang dibutuhkan relatif mudah didapat dan harganya murah dibandingkan pembuatan bangunan pelindung pantai struktur keras yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Pembangunan Pegar dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat, di mana sebelumnya dibekali pelatihan tentang konstruksi Pegar, sehingga nantinya mampu membangun pengaman pantai yang kokoh. Struktur tambahan berupa bangunan Pegar geotekstil rangka bambu ini diharapkan mampu meloloskan butiran melalui bagian atas untuk kemudian semakin bertambah dan menambah luas daratan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan 1 bulan setelah pemasangan Pegar, terjadi penambahan 30 cm tinggi tanah. Jika diasumsikan sedimentasi yang terjadi 20% dari area seluas 50 hektar atau 500.000 meter persegi, maka volume sedimentasi yang terbentuk sebesar 30.000 meter kubik. Tak hanya mengurangi abrasi pantai, teknologi Pegar dapat berfungsi sebagai reklamasi ilmiah, di mana garis pantai semakin bertambah dan meluas ke arah laut. Adanya pengaman pantai ini, kekhawatiran masyarakat akan gelombang pasang air laut dapat mereda.